Latar belakang tes. Tes avensi progresif matrias adalah alat tes psikologi yang dikembangkan oleh John Raven pada tahun 1938. APM merupakan bagian dari seri Raven progresif matrias yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang melalui penalaran abstrak dan nonverbal. Tes ini tidak bergantung pada kemampuan verbal atau pendidikan formal sehingga sering digunakan untuk mengevaluasi intelijensi secara universal tanpa bias budaya atau bahasa. Perkembangan dan revisi. Yang pertama, Raven Progressive Matrias awalnya terdiri dari 3 versi utama. Yang pertama, Standar Progressive Matrias atau SPM dirancang untuk populasi umum. Yang kedua, Colors Progressive Matrias CPM digunakan untuk anak-anak atau individu dengan kemampuan intelektual yang lebih rendah. Dan yang ketiga, Advanced Progressive Matrias atau APM ditujukan untuk individu dengan kemampuan intelektual tinggi atau dewasa. Yang kedua, revisi terakhir APM telah dipengaruhi oleh versi terbaru diterbitkan oleh Pearson Assessment. Tujuannya adalah meningkatkan validitas dan memastikan alat tes ini relevan dengan populasi modern. Latar belakang teoritis. Tes ini berdasarkan pada teori G faktor oleh Carlos Spearman yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia terdiri dari satu kemampuan umum. Faktor G yang mencakup penalaran logis, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap situasi baru. Teori yang mendasari. Teori APM dikembangkan berdasarkan teori intelijensi G faktor atau faktor umum dari Carlos Spearman. Penjelasan G faktor. Faktor G mengacu pada kemampuan intelektual dasar yang mendasari semua aktivitas kognitif. Individu dengan faktor G yang tinggi cenderung unggul dalam berbagai tugas intelektual, termasuk kemampuan menganalisis pola, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Fokus tes APM dirancang untuk mengevaluasi kemampuan kognitif secara murni tanpa pengaruh faktor eksternal seperti bahasa, pendidikan, atau budaya. Oleh karena itu, tes ini menggunakan pola visual dan matriks abstrak untuk mengukur kemampuan penalaran induktif dan deduktif. Yang ketiga, tujuan dan fungsi. Tes APM memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting. Antara lain, tujuannya yaitu yang pertama, mengukur kecerdasan umum secara nonverbal, khususnya kemampuan penalaran abstrak. Yang kedua, menilai kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan mengenali pola secara logis. Yang ketiga, membantu memahami potensi intelektual seseorang tanpa terpengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Dan kita lanjut ke fungsinya. Yang pertama, dalam psikologi dan penelitian, APM sering digunakan dalam studi tentang kecerdasan, khususnya pada populasi dengan kemampuan intelektual tinggi. 2. Seleksi rekrutmen. Alat ini digunakan untuk menilai kemampuan kognitif calon karyawan di posisi yang membutuhkan analisis tingkat tinggi seperti teknik manajemen dan sains. Yang ketiga, pendidikan. APM membantu mengidentifikasi individu bakat yang memerlukan program pendidikan khusus. Yang keempat, diagnostik. Dapat digunakan untuk mendeteksi defisit intelektual atau kondisi yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Keempat, ada aspek-aspek yang diukur. Tes APM dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, penalaran abstrak, kemampuan untuk memahami hubungan antara pola atau simbol dan mengaplikasikan aturan logis untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pemecahan masalah, menilai bagaimana individu mengidentifikasi solusi berdasarkan logika dan pengenalan pola. Yang ketiga, kemampuan analitis, memeriksa kemampuan individu untuk menganalisis dan memisahkan elemen-elemen visual untuk menemukan hubungan atau aturan tersembunyi. Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan informasi baru dan penerapannya pada situasi yang berbeda. Yang kelima, ada administrasi tes. Administrasi tes APM membutuhkan pengaturan tertentu untuk memastikan keakuratan dan
validitas hasil. Berikut adalah prosedur administrasi secara rinci. Yang pertama, ada durasi. EPM terdiri dari 2 set soal, yaitu set yang pertama 12 item yang digunakan untuk pemanasan atau pengenalan pola. Set kedua 36 item dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Waktu pengerjaannya rata-rata 40-60 menit, tetapi tergantung kecepatan peserta karena tes ini biasanya tanpa batas waktu atau ultimate populasi atau sasaran. Tes ini dirancang untuk individu dengan tingkat intelektual menengah ke atas, seperti pelajar dewasa, profesional, dan individu berbakat. Dan kita lanjut ke instruksi. Yang pertama, peserta diminta untuk melengkapi pola atau matriks yang hilang dari pilihan yang diberikan. Yang kedua, tidak diperlukan kemampuan membaca atau menghitung, karena soal sepenuhnya berbasis visual. Yang ketiga, peserta dapat menggunakan metode apapun menemukan jawaban, tetapi diharapkan menyelesaikannya secara cepat. Kita lanjut ke penilaian. Skor diberikan berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Hasilnya dapat dikonversi ke skor standar atau peneliti sesuai dengan norma populasi. Persiapan lingkungan. Tes harus dilakukan di lingkungan yang tenang, bebas gangguan, dan memiliki pencahayaan yang memadai. Sebelum tes dimulai, administrator harus menjelaskan cara kerja soal pada tes 1 untuk memastikan peserta memahami instruksi. Kesimpulannya dari tes APM adalah alat tes yang sangat efektif untuk mengukur intelijensi umum melalui penalaran nonverbal dengan menghindari bias budaya atau bahasa. EPM menjadi salah satu tes intelijensi paling andal yang dapat digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, psikologi, dan seleksi karyawan.